Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau nyanyikan pujian untuk kita masuk di dalam doa kita, memulaikan ibadah ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Kita membawa yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala kerinduan kita. Kita mau menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
Haleluya, haleluya Yesus. Ini menjadi keinginan kami, ini menjadi kerinduan kami, bahwa kami ingin memuji dan menyenangkan hati Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Untuk itu pada hari ini, hati kami terangkat di hadapan Tuhan. Mulut kami terbuka untuk memuji dan menyembahkan Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang begitu besar Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kesempatan yang indah kami boleh datang menghampiri Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Bapa yang baik, yang datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Sebagai orang-orang yang menang, kita akan selalu bersuka cita. Oleh karena kita tahu kita sudah menjadi orang yang menang. Mari hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Damai sorga ada dalam hatiku. Sebab kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita berglori di dalam Tuhan. Haleluya. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Damai sorga. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini dikerjakan oleh Roh Suci yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengiring kepada Tuhan, biarlah hidup kita itu akan terus cinta kepada Tuhan. Kita nyatakan itu dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Datanglah beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kita hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang pun, kita mau nyatakan itu dengan rasa cinta kita kepada Tuhan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia pada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Biarlah kita tetap terus cinta Tuhan, tetap setia terus kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walau apapun yang terjadi, iman kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan
biarlah kita tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dari kebenaran firman Tuhan kita diyakinkan lagi bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari sebelum kita berdoa mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Yesus memegangku dengan tangan-Mu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dan kita masuk di dalam doa kita mendengar firman Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Kau pegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus Kau beriku kemenangan. Yesus Kau pegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus Kau beriku kemenangan. Nyanyikan pujian ini lagi. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena kami tahu Tuhan, ada Engkau, Yesus Allah kami yang memegang tangan kami. Engkau yang akan menuntun kami, dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan daripada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan siapkan kehidupan kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menuntun jalan kami. Firman-Mu itu adalah terang di dalam kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Kami siapkan hati yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu untuk mempelajari firman Tuhan, dan pada kesempatan ini dengan tema hidup yang berkemenangan. Terambil dari surat Yohanes yang pertama, surat 1 Yohanes pasal yang kelima, khususnya di ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita bersama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dari kalimat tema hidup yang berkemenangan, tentu ada satu tujuan, ya. Menang atas apa? Itu yang perlu sekali kita pahami bersama, bahwa kemenangan itu kemenangan atas apa, ya. Nah, kita tahu bersama bahwa kehidupan manusia sudah jatuh di dalam dosa berdasarkan kitab Roma pasal ketiga ayat yang ke-23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemenangan yang dimaksud di sini kalau kita membaca secara kontekstual di pasal yang kelima dari surat 1 Yohanes itu, mulai ayat yang pertama, kita akan ketemu hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, walaupun inti utama pembahasannya ada di ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Setiap orang yang percaya di ayat yang pertama, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Memang kalimat ini tidak boleh dibaca dengan terburu-buru supaya kita mendapatkan satu pemahaman yang terbaik, ya. Saya akan pelan-pelan saja untuk memberikan pengertian dari kalimat demi kalimat di ayat-ayat ini. Jadi siapapun kita, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dikatakan di sana kita lahir dari Allah. Ya, ingat saja ayat hafalan, ayat yang sudah sering kita dengar, Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Ya, jadi ada satu tindakan dari manusia di seluruh dunia ini yang dikasih oleh Allah karena semua manusia adalah ciptaannya. Tetapi nanti ada masuk di dalam satu pengerucutan. Ya, barang siapa percaya, baru di situ dikatakan tidak binasa. Nah, terkait dengan surat 1 Yohanes ini, di sana dikatakan setiap orang yang percaya. Jadi barang siapa yang percaya,
Percaya apa? Bahwa Yesus adalah Kristus, dinyatakan atau dikatakan di situ orang tersebut lahir dari Allah. Ya. Dalam Yohanes pasal yang ketiga juga masih di Injil itu, sekarang kita lihat di Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga, bukan surat Yohanes ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga terjadi percakapan dengan Nikodemus di situ. Kemudian saya ingat di ayat yang kelima Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, ya, Yohanes 3 ayat yang kelima, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pemaknaannya apa? Gitu, ya. Jadi ada dua yang bekerja untuk kita dilahirkan kembali, ya. Di situ dikatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah, ya. Lalu saya baca dulu ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dari air dan roh, ya. Firman Tuhan juga seringkali di dalam Alkitab ini berbicara tentang air, itu adalah firman-Nya. Jadi harus dilahirkan dari firman, melalui firman dan air. Dan roh, maaf ya. Jadi melalui firman dan roh. Firman kita baca, firman kita berusaha untuk pahami dan mengerti, tetapi lebih daripada itu, rohlah yang akan memberikan pembelajaran kepada kita. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 dikatakan, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, apabila ia datang, ia yang akan mengajarkan dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di Yohanes 16 ayat 13, ya, roh kebenaran kalau ia datang, ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Sudah tidak asing buat kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara sistematis hal-hal ini, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, saya sebutkan, saya bacakan buat kita bersama, kita langsung memiliki satu rancang bangun atau kerangka yang membuat kita untuk paham bahwa, oh iya, hanya firman dan roh yang membuat kita dilahirkan kembali, dalam arti kata dari keberdosaan menuju ketidakberdosaan. Bukan seperti yang dipahami oleh Nikodemus yang berkata, loh, apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi? Bagaimanakah mungkin hal itu bisa terjadi? Ya. Tetapi yang dimaksud di sini secara arti rohani bahwa kita dipulihkan kehidupannya dari karena kegagalan di Taman Eden, akhirnya natur manusia adalah manusia yang berdosa, dipulihkan. Dalam bahasa firman dikatakan dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, oleh sebab itu, di dalam bacaan kita, ayat pokoknya di mana terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat pertama dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ya. Perkataan percaya itu tidak begitu saja terjadi. Nanti kita akan lihat poin utamanya itu ada di ayat 4, ya. Lalu ayat 2 katakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi di dalam kita percaya kepada Dia, ya, percaya kemudian dikatakan lahir dari Allah,
dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan. Jadi kita juga mengasihi Allah yang melahirkan kita, ya, juga mengasihi dia yang lahir daripadanya. Siapa dia yang dimaksud di sini? Yesus, tidak ada yang lain. Nah, beberapa kali dalam kepercayaan Tuhan dalam tugas pelayanan yang dipercayakan tidak terlalu jauh, beberapa waktu ke belakang saja. Bahkan sampai satu ketika anak saya berkata, kok khotbahnya itu saja, gitu, ya. Rasanya sudah sering dengar. Lalu saya teringat ada seorang hamba Tuhan tua itu di gerejanya tempat beliau menggembala, itu jemaatnya pun begitu. Oh, sudah tahu pasti ini. Iya, tahu, tetapi apakah dilakukan atau tidak? Itu kan inti utamanya. Karena Yakobus katakan iman tanpa perbuatan mati adanya. Nah, Bapak Ibu mungkin sering dengar khotbah yang saya sampaikan pada saat ini sudah berulang-ulang. Tetapi kenapa Tuhan izinkan itu terulang gitu loh? Bukan karena kita tidak ada materi Alkitab segini banyak, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, tetapi Tuhan selalu arahkan kembali ke situ. Dan yang Tuhan mau memulihkan atau melahirkan kembali adalah dari keberdosaan. Ya. Tidak fokus kepada hal-hal yang lain. Karena ini yang menjadi satu rancangan, rencana, dan kehendak Allah untuk memulihkan kondisi dan keadaan manusia dari keberdosaan menjadi tidak berdosa. Dan satu kali waktu nanti akan berkumpul bersama-sama dengan Dia di tempat kemuliaannya, di tempat kekekalannya. Nah, itu yang harus terjadi dan dilakukan. Lalu di ayat yang ketiga masih di surat 1 Yohanes katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu berada bisa katakan amin untuk hal ini. Tidak berat, asalkan ada satu kerinduan untuk sungguh-sungguh melakukannya. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ya, di ayat yang ke-38, 39 maksud saya, pada saat Yesus berdoa, ya, ada satu bahasa penolakan atas rencana Bapaknya terhadap dirinya. Apa kalimatnya? Perkataannya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, seperti itu. Ya. Tidak titik kalimatnya. Lalu, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi sudah ada kehendak Bapa sebelum peristiwa ini terjadi. Bahkan sebelum Yesus berdoa, bukan hanya sebelum dia naik ke kayu salib. Dan dia sadar. Untuk membuktikan hal tersebut kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan dengan cukup jelas, ya, saya bacakan lagi ini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, jadi firman Allah tidak pernah ada yang tidak saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga apa yang direncanakan dalam satu nubuatan itu harus digenapi. Pada saat Yesus mau dibaptis di sungai Yordan saja, kemudian Yohanes katakan, wah seharusnya engkau yang membaptis aku. Tapi Yesus katakan, jangan. Engkau yang harus membaptis aku supaya apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan sebelumnya itu benar-benar boleh digenapi. Nah, jadi kita harus paham bahwa
kalau kita melihat kembali ke ayat pokok kita, perintah-perintahnya tidak sulit, tidak berat untuk dilakukan. Memang kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada penolong yang lain yang diberikan oleh Allah bagi kita, yaitu Roh Kudus. Yesus kembali ke sorga. Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita. Sampai selama-lamanya keberadaannya di atas muka bumi ini. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa kalau kita masuk ke ayat yang keempat, yang menjadi pokok bahasan kita dengan tema hidup yang berkemenangan. Berkemenangan atas apa? Atas dosa tentunya. Lalu berkemenangan atas apa lagi? Kita harus melihat mundur ke belakang dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Manusia gagal karena apa? Karena dirinya tidak mampu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ya. Pasal 3 kitab Kejadian, perempuan itu akhirnya memetik buah yang dilarang, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu dibagikan kepada suaminya. Tapi pada saat bertukar kata dengan ular itu, perempuan itu menjawab, tidak seperti itu. Yang tidak boleh adalah yang di tengah-tengah taman. Nah, saya seringkali tanyakan itu, tepat atau tidak? Ternyata tidak tepat. Karena di tengah taman ada 2 pohon. Hanya satu yang dilarang. Apakah iblis mengalah, ular mengalah? Tidak. Ya. Lalu dia katakan, oh iya, memang benar. Tapi tahu nggak kenapa itu dilarang? Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan jadi seperti Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ego kita dipancing. Ya. Keinginan kita dipancing. Padahal kalau kita melihat keberadaan awal manusia itu memang sudah seperti Allah, mendekati, serupa dan segambar dengan Allah. Tapi tidak ada rasa puas, akhirnya mereka gagal di dalam kehidupan, dalam kemuliaan Allah. Kekekalan pun hilang. Ya, mereka diusir dari Taman Eden, kemuliaan hilang, upah dosa adalah maut. Nah, ini yang harus dikalahkan. Makanya tema hidup berkemenangan kita harus tahu apa, berkemenangan atas apa? Atas dosa dan atas diri sendiri. Nah, marilah kita bersama-sama ya, setelah memahami konteks kekristenan yang sesungguhnya itu apa, adalah bagaimana Allah punya rencana, Allah punya rancangan, Allah punya kehendak untuk mengembalikan natur manusia itu di dalam kemuliaan, di dalam kekekalannya, keberdosaan hilang dari manusia. Dengan cara apa? Dikorbankannya anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Dan korban itulah satu-satunya untuk sekali dan selama-lamanya. Dan untuk semuanya. Kita harus menghargai hal tersebut. Lalu di ayat yang keempat, 1 Yohanes pasal 5 tadi, di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, kalau kita lahir dari Allah melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, kita mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Iman dari mana munculnya? Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Saya coba atur secara runut supaya mudah dimengerti dan juga mudah untuk dilakukan. Ya. Iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Kitab Roma katakan, firman ini apa? Ya, cukup banyak waktu yang harus saya jelaskan. Firman ini adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Menjelma menjadi manusia. Lahir. Matius 1 ayat 20. Ayat 21, Lukas 1 ayat 31. Pada saat dia lahir, diberi nama Yesus. Sebelum dia lahir, dia adalah firman. Dan pada saat dia kembali ke sorga, firman ini tetap ada bersama-sama dengan kita sebagai gereja Tuhan. Itulah yang membuat kita menang kalau iman terbangun atas dasar
firman Tuhan. Nah, saya sangat senang dengan ayat firman Tuhan yang satu ini. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Itu ada kata-kata ajakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, sehingga fokus iman itu kepada Yesus. Tidak lagi kepada gereja yang ada di atas muka bumi ini atau siapa saja manusia sebagai pemimpin gereja pun bukan, tapi diarahkan pandangannya kepada Yesus yang adalah firman. Kemudian apa di sana dikatakan? Yang memimpin kita dalam iman, Ibrani 12 ayat 2. Dan membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini tujuan, ini sasaran, ini target, ya, yang Allah mau supaya gereja raih, gereja sempurna. Itulah yang mengalahkan dunia. Lalu di ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Sederhana sekali. Jadi hidup berkemenangan, kita harus juga mampu mengalahkan diri kita sendiri. Ada catatan saya tentang mengalahkan diri sendiri. Mari sama-sama coba kita lihat ayat-ayat tersebut. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Saya akan bacakan sedikit ayat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Yaitu di gelanggang pertandingan yang sering kita lihat. Tetapi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini harus diusahakan sebagaimana atlet-atlet itu mempersiapkan diri, berlatih dan lain sebagainya dengan disiplin, ya. Di situ dikatakan menguasai dirinya. Jadi seperti Yesus pada saat dia berdoa di Taman Getsemani akhirnya, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau dia katakan dia mau kehendaknya yang jadi, tentu itu bukan penguasaan diri. Ya, jadi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada mengikuti ibadah ini, saya berusaha secara sederhana untuk memberikan pemahaman ini. Supaya apa? Apa yang sudah dicanangkan oleh pimpinan gereja dengan tema hidup yang berkemenangan, betul-betul bisa kita realisasikan, bisa kita raih, bisa kita capai. Apalagi di penghujung tahun 2025 ya. 1 minggu lagi sudah memasuki akhir bulan ini. Bulan-bulan akhir dari tahun ini. Nah, mari kita harus fokus. Ya, fokuskan arah pandang kepada Yesus, berjalan terus di bawah pimpinan daripada firman Tuhan ini yang adalah Yesus, dengan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Tentu hidup yang berkemenangan akan menjadi bagian hidup kita. Satu ayat terakhir untuk membuktikan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang sudah tidak asing, ya. Di situ di ayat 22 sampai di ayat yang ke-23 berbicara tentang buah roh. Ya. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
penguasaan diri yang baik akan memampukan kita untuk berlari sedemikian rupa untuk meraih kemenangan dalam kehidupan secara pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Ya. Karena apa? Kita harus berjuang sendiri untuk meraih kemenangan itu. Dan nantinya juga kalau kita lihat kitab Khotbah pasal yang terakhir, di ayat-ayat terakhir katakan, entah itu baik, entah itu jahat, semua lewat pengadilan. Dan kita yang harus mempertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun, di rumah maupun di mana, kita fokuskan arah pandang kita. Kembali untuk meraih hidup yang berkemenangan ini, fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah firman ini. Ya. Kalau kita tidak ada di dalam firman, kalau firman itu tidak ada di dalam kita, waduh, kekristenan itu bukan kekristenan sejati. Nah marilah dengan Roh Kudus yang mengendalikan hidup ini, bukan hanya memenuhi kehidupan ini, bagus. Hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Tapi harus ada langkah berikutnya adalah dikendalikan, dikuasai, bahkan didrive oleh Roh Kudus. Banyak contoh-contoh di firman Tuhan ini, termasuk Yesus sendiri. Kalau tidak dikendalikan Roh Kudus, apa yang ada di dalam doanya itu mungkin kalimatnya titik. Bukan kehendak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, titik. Dia nggak mau terus. Tapi begitu karena dia sudah diurapi oleh Roh Kudus pada saat dia dibaptis keluar dari air, Roh Kudus yang memimpin dia untuk terus mengikuti apa yang menjadi rencana, rancangan, dan kehendak daripada Bapaknya. Dan dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulang ayat firman Tuhan yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah seperti inilah yang harus kita lakukan. Apa yang kita khawatirkan soal pakai, makan, dan lain sebagainya, Tuhan akan sediakan, bahkan di sana dikatakan Tuhan akan tambahkan bagi kita yang setia melakukan, yang taat melakukannya untuk terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan sampai di akhir betul-betul menjadi satu hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkemenangan atas diri sendiri dulu, kemudian berkemenangan atas maut atau dosa. Akhirnya kita boleh ada bersama-sama dengan Dia di tempat kemuliaannya. Puji Tuhan, saya serahkan semuanya kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian masing-masing yang sudah mendengarkan firman ini. Kalau kitab Wahyu katakan, hendaklah yang bertelinga mendengar dan tidak hanya berhenti sampai mendengar. Yakobus katakan, lakukan iman itu, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, kekristenan tanpa tindakan iman adalah mati. Nah, marilah kita bersama secara dewasa bersikap lebih sungguh-sungguh lagi di dalam menjalani iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang dicanangkan dalam tema ini, hidup yang berkemenangan, itu benar-benar menjadi bagian hidup kita bersama. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari arahkan pandangan sekali lagi kepada Yesus saja yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, teguhkan tetap iman kita hanya kepada Dia yang firman Allah katakan yang sanggup memimpin iman itu sampai kepada kesempurnaan. Dan arahkan pandangmu hanya kepada Yesus saja yang harus kita imani, karena Dia adalah firman, di mana begitu banyak aturan, ketetapan, hukum-hukum yang harus kita jalani. Tetapkan imanmu di dalam Yesus saja. Di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang sebab ku yakin
Yang perlu kita pahami dan ketahui bersama adalah tanpa iman tidak ada keselamatan. Tanpa iman, ibadah yang kita lakukan pun akan menjadi satu ibadah yang sia-sia. Kita boleh hadir di tempat seperti ini, atau di rumah masing-masing menjalani ibadah, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, mengikuti ibadah. Tapi tanpa iman, ibadah itu akan menjadi satu rutinitas biasa, ritual berulang-ulang yang kita lakukan, tapi tanpa hakikat yang sesungguhnya untuk mencapai keselamatan. Marilah beriman dengan sungguh melalui firman Tuhan ini. Sudah banyak memberikan pembelajaran, pengajaran, karena Dia adalah kebenaran yang sejati. Tidak ada kebenaran-kebenaran lain yang mampu membawa kita menuju kepada keselamatan. Hanya dengan arah pandang kepada Yesus saja yang adalah firman, yang adalah kebenaran. Meteraikan itu dalam hatimu, dalam benakmu, supaya setiap kali kita mengingat itu, kita kembali kepada kebenaran itu, yaitu firman, yang adalah Yesus. Jangan sampai apa yang sudah kita jalani sekian lama tahun, kita tempuh menjadi sia-sia semuanya. Mari kembali bertekad, Tuhan, aku mau arahkan pandanganku hanya kepada Engkau saja, kepada Yesus saja. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Yang telah mati buatku. Haleluya. Kota ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam
kita masuk dalam doa, ada sedikit firman Tuhan yang ingin saya bacakan dari surat Petrus yang kedua di pasal yang pertama. Di situ dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian, ayat yang ke-11, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri dalam kerendahan hati kami. Tolong kami semua Tuhan untuk semakin menambah-nambahkan iman kami dengan hal-hal yang sudah disebutkan oleh firman-Mu itu, supaya lengkap dan sempurnalah iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini saja, supaya Tuhan, hak penuh untuk kami masuk ke dalam kerajaan daripada Engkau ya Tuhan, benar-benar dapat terjadi. Karena tanpa itu semua Tuhan, apa yang sudah kami lakukan sekian lamanya menjadi akan sia-sia saja. Karena apa yang kami lakukan dalam bentuk ibadah kami adalah rutinitas belaka. Dan tujuan serta fokusnya bukan keselamatan, tetapi hal-hal yang lain. Tolong kami semua ya Tuhan, tolong umat-Mu, supaya mereka memahami dan mengerti makna hidup berkemenangan di dalam Engkau itu seperti apa. Dan hanya satu, kalau firman itu ada dalam kami, dan kami ada di dalam firman, dan firman itu terjadi di dalam kehidupan ini. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus, dan terus akan bertumbuh sampai sempurna, dan kami menjadi gereja sempurna yang Tuhan persiapkan untuk menjadi mempelai-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini sejak awal sampai akhir ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan umat-Mu yang sudah sama-sama ada di dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau adalah Allah yang omnipresent, maha hadir Tuhan. Engkau hadir dimanapun umat-Mu berada dan memberkati mereka semua. Bukan hanya dengan berkat jasmani, teristimewa dengan berkat rohani yang membuat kami paham dan kami semakin kuat di dalam iman percaya kami kepadamu dan menjalani semuanya dengan arah pandang hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Allah Roh Kudus, teruslah hadir dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya hadir, tapi berkarya, berkuasalah mengendalikan hidup ini sepenuhnya, supaya kami tidak jalan dengan keinginan kami sendiri, tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk gereja kami, GPDI, Ketapang Kramat dan Neo Soho yang ada, juga untuk semua gereja-gereja, supaya kembali kepada hakikat firman yang sejati ya Tuhan, firman yang murni, di mana keselamatan menjadi pokok utama, dan banyak jiwa boleh mengerti dan memahami ini semua, dan mereka berlomba-lomba sedemikian rupa untuk meraih hal tersebut, supaya Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau nantinya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami serahkan semuanya sidang jemaat-Mu yang ada, umat-Mu yang ada, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, keperluan mereka, Engkau saja yang mencukupkan semuanya, menyediakan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit bahkan Engkau sembuhkan dengan iman yang percaya bahwa Engkau adalah Allah, tabib yang sejati yang sanggup melakukan itu semua. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, dan arahan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian saat ini, esok, bahkan sampai perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita ini selesai, dan didapatilah kita beriman dengan sempurna dan siap menjadi gereja yang sempurna. Kami akhir ibadah yang diberkati ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.